Iya. Tapi itu benar buahnya apa namanya? Umbinya di atas gitu ya? Yang diambil. Iya betul Pak. Oh, umbinya ke atas gitu. Jadi kan Di atas tanah. ini kan nanti tumbuh Pak nih. Tumbuh. Jadi bukan ke sini Pak, tapi yang jadi umbinya tuh dia yang posisinya itu ke atas kita uruk Pak, ini jadi umbinya gitu. Oh, Gitu. Tapi tetap di ini ya, Tetap. makanya memerlukan tanah yang gembur ya. Gembur betul Pak. Gembur terus ya Agak-agak lembab. betul lembab, NPK-nya tinggi itu sih Pak. Makanya di sini cocok nih gitu. Cocok Pak. Cocok ya? Ini cocok. Cuman kalau terlalu tinggi juga jelek Pak. Jadi ke umbi kecil bagus tuh ke daun sama ke pelepah. yang dibutuhkan apa umbinya? Umbinya Pak. Umbinya. Daunnya juga nggak ini? Kalau kemarin nih daun udah hampir sama kayak bening Pak. Iya, Cuman untuk bako itu ya. ya cuman untuk menguningkan itu masih PR sih Pak sebenarnya tuh. Karena kalau karena kan udah coba Pak 3 hektar di daerah Cukunagara. Kalau tumbuhnya bagus Pak di kita beneng tuh besar-besar gitu. Cuman kadar airnya terlalu tinggi Pak. Jadi pas kita ngelayuin gitu Pak istilahnya tuh. Pas kita kelayuin itu bukan kuning Pak, dia malah busuk. Nah kalau kayak di Pandeglang di Jawa masuk Pak karena dia kan panas, kadar air rendah. Jadi pas dikuningin itu bagus Pak. Jadi kering ya. Jadi kering. Bukan Nah busuk. kalau di kita kurang cocok Pak. Istilahnya itu 3 hektar sekarang Pak. Oh, Udah panen. Panen kita coba layuin itu kan sehari aja kita kena tumpuk Pak pas kita pengen nguning itu jadi busuk Pak. Itu tuh rumit bener Pak tuh. Udah pakai oven, udah pakai apa nggak bisa Pak karena kalau udah sama geografis kan susah Pak tuh ngakalinnya. Istilahnya itu udah dengan alam juga gitu Pak ininya. Jadi apa? Jamur jadinya ya? Jamur Pak. Nah sedangkan kalau udah ada jamur satu Pak kalau nggak pisah itu Menyebar. akhirnya tuh satu blok ini Pak itu Kena. hitam semua Pak. Kena itu Pak. Aduh. Kayak ini aja gitu apa kalau hama juga ya kalau udah satu ini truk semua. Betul Pak. Kayak hama patek kalau di padi. Iya betul. Kalau udah ini tutup harus benar di ini. Nggak boleh Dan lembab. masih muda udah keren. Kalau penulis pangan tuh bagus Pak ke depan Pak. Pangan bagus ke depan. kalau boleh tahu ini talasnya awalnya gimana ya bisa dapat talas ini? Awalnya tuh nanam di bawah Pak nih di Wawan di Jahe Berem itu. Cuman pas gagalnya Wawan itu disuruh pakai organik dia masih ada injek NPK Pak. Pas dicek kemarin ke Bio Farma tuh lupa nggak masuk cina. Ini kadar residu kimianya tinggi Pak nih. Nah pas awal-awal mah enggak Pak tuh bagus tuh. Nah mau dibeli sama orang Bandung, kata orang Bandung tuh mau nggak dinanam Daimo, ditawarin Pak karena udah ada track record jahe merah kita bagus Pak tuh. Jahe merah, Organik ya. organik, jahe Ya. merah organik. Nah di kemitraan apa sama Toimo itu. Koimo. Toimo itu dan susah itu Pak bener Pak Toimo tuh. Oh, jahe itu koimo. Enggak, dari jahe awalnya dari jahe udah kelihatan bagus, ditawarin Toimo gitu Pak. Oh, Iya. Dapat bibit langsung waktu itu dari Jepang waktu itu. Di Sumedang 1 hektar, di Subang 1 Pak di tempat Tonon. Nah, di Sumedang tuh mati semua Pak. Jadi pas datang tuh bukan disemai dulu Pak, bukan di treatment dulu, langsung ditanam. Akhirnya tuh busuk semua Pak. Wih 1 hektar mati semua bibit. Pas stres itu yang karena kan ini buat pengembangan Pak Demplot ini istilahnya tuh. Buat F1 bibit gitu. Nah yang bagus tuh karena tanah tuh sebelum pindah tanam disemai dulu Pak. Udah ada adaptasi terus treatmentnya beda Pak lah istilahnya tuh. Jadi pas pindah tanam tuh udah bagus istilahnya tuh. sudah berapa lama budidaya gini Pak? Pengembangan ini Kalau talas sudah sekitar 2 tahun Pak. 2 tahun. 2 tahun. Udah hasil berarti ya, udah ada hasil dan sebagainya. Nah yang kalau yang bagus ke depan menurut Tante sekarang tuh Pratama Pak tuh. Pertama bagus. yang ini. Ya pertama yang ini bagusnya. Kemarin tuh yang udah minta tuh Singapura, terus Australia sama Korea. Nah kalau untuk ke Eropa tuh sudah diambil sama Bogor Pak. Nah cuman Bogor juga sekarang udah mau ke Tono Pak nih. Karena sehari itu dia butuh
Pratama dalam bentuk basah itu pas sekitar 30 atau 40 Sehari itu. sehari itu Basah. basah tuh. Mentah. Nah sedangkan di Bogor Pak sekarang tuh tidak punya timing schedule Pak. Jadi tidak ada yang budidaya. Jadi masih pabrik tuh sebagian masih ngambil dari Jawa Pak. Nah karena Pratama ini nggak memenuhi kuota ngambil dari Jawa Pak kayak yang jenis kalah saja gitu Pak istilahnya tuh yang itu bagus sekarang Pak tuh. Nah yang udah punya timing schedule tuh sekarang tuh Tono Pak tuh dari bulan September tuh udah per bulan tuh sekitar 3 hektar Pak Tono. Jadi dari September tuh 3 hektar terus 3 hektar terus pengembangan Pak gitu. Bertahap gitu ya. Betul. Nah nanti setelah 6 bulan tuh jelas gitu Pak per bulan kita bisa panen 3 hektar. Nah dalam bentuk tepung kita bisa berapa. Nah yang dibutuhkan pabrik sama buyer tuh itu Pak sebenarnya tuh punya timing schedule. Iya. Punya volume. Punya volume continue gitu. Iya, Iya. punya volume, punya continue, terus kita punya kualitas. Kebutuhan ini kualitas itu berapa banyak tadi yang dibutuhkan tuh? Masih jauh Pak, market cap masih Jauh. masih jauh. Dan itu sudah pasti ada yang ini sudah. Artinya udah ada misalnya ada yang nampung gitu. Sudah ada dalam. Pasar udah ada. Kan sekarang yang nanam sama Tono Pak ditampungnya. Sama Pak Tono. Sama Tono ditampung, terus dibikinin tepung tuh sama Tono. Tono juga. Nah, jadi Tono itu sekarang tuh juga tepung Pak, bukan juga. Oh, Karena punya pengolahannya berarti. ada. Pengeringan juga punya. Pengeringan ada Pak punya. Jadi open gitu, open Open, udah. Jadi nggak tergantung. Masih dilihat kadar air tetap ya. Masih Pak tetap. Artinya sekarang mencari lahan-lahan untuk memenuhi Iya, kuota ya. kuota Pak betul. Istilahnya. Terus kenapa enggak terlalu langsung besar Pak? Karena kan bibit terbatas sekarang Pak tuh. Bibitnya. Bibit paling sekitar 30.000 lah Tono tuh sekarang tuh punya per bulan tuh 30.000 bibit Pak lah. Sekarang tuh 30.000. Jadi sambil menangkalkan bibit juga ya. Betul Pak. Nah kalau misalkan ini tanam dengan tanam organik gitu, itu pupuknya harus pupuk apa itu yang dipakai? Kalau Tono untuk pertama normal aja Pak. Kan kayak ayam, kambing, sekam busuk kasih M4 aja Pak emang diamin sekitar 1 bulan sampai benar-benar jadi Pak lagi tuh. Udah itu baru Tono tuh per bibit itu dikasih 2 kilo sampai 1 kilo Pak Per batang. per batang. Itu Komposnya Pak seperti itu. Nah baru kalau udah sekitar 1 bulan baru dikasih kayak hormon perangsang organik gitu Pak atau POC-nya lah bisa dibilang itu. Nah kalau dengan TBO mah bisa gini, misalnya yang tadi 1 batang itu kan bisa 1 kilo ya gitu. Ya. Itu paling juga akhirnya 1 kilo itu bisa dibagi untuk 4 batang. Per batang Pak ya. Tapi begitu diinikan, cuman sebelum dimasukin itu bagusnya mah misalnya udah tersedia di ini seperempat kilo, baru diinikan dengan Perumbi Organo dulu. Ini kan dibiarkan supaya pengembangan mikroorganisme sesuai dengan kebutuhan dari talas itu sendiri gitu ya. Karena dengan ini baru kita atau mau 5 hari boleh, mau 3 hari setelah ini. Jadi istilahnya fermentasi sambil berjalan lah gitu. Boleh Pak siap. Ya, soalnya kan kalau tahun bioorganol yang ini gitu, intinya walaupun ini pada dasarnya subur gitu ya, Betul, Pak. kesediaan hara masih ada gitu. Tapi kalau kita terus dipakai terserap tanpa dilima, otomatis kan habis gitu. Betul ya. Pak betul. Nah ini tuh untuk mengembangbiakan mikroorganisme yang menjadi makanan tanaman tersebut. Betul betul Pak. Nah itulah dengan adanya Perumbi Organo, baru paling juga nanti setelah kira-kira ini kan aja misalnya sekian hari setelah ini baru kita penyemprotan ke bawah tanah. Paling juga kalau lo ini ada dasarnya ya, kalau secara jujur kalau talas itu tanpa ikut serta tangan itu bisa tumbuh juga. Betul, Pak. Tapi kalau kita dipupuk dengan benar, hasilnya juga akan lebih maksimal. Kan kita mengarah ke situ sambil mempertahankan ini si tanah itu sebagai tanaman tersebut gitu ya, untuk ini gitu. Nah, itu gitu. Insya Allah dan kita akan bisa lebih mengurangi
pupuk yang lainnya. Iya. Nah, jadi kalau dengan kondisi sepertinya itu yang seperti tadi apa yang dinamakan sekam, tapi lebih ke arah ini, lebih ke arah bagusan kohe kambing daripada kohe ayam. Iya. Karena kohe ayam terkadang suka mengeluarkan ini ulet-ulet. Betul Pak. Nah itu lebih baik itu, kan biasanya kalau kita fermentasinya ini terkadang si kohe kambing itu suka mengeras. Betul, Tapi kalau ini dengan sendirinya akan hancur. Karena ini kan terkadang kalau jahe juga kan, kalau orang itu terkadang sekam dibakar. Ya suka ada juga dimasukin. Nah itu juga hal yang salah, karena kan di situ sekam yang dibakar tuh menjadikan kandungan boron gitu. Jadi malah bukannya bagus, malah jadi busuk gitu. Mestinya kalau pakai ini sekam yang dibakar di atasnya aja, jangan di bawah. Terkadang orang dicampurkan tanpa ini. Nah itu juga kan ada, apalagi misalnya talas ini terus dipadukan dengan terlebih organo, wah mantap lah. Hasilnya itu akan lebih ini. Boleh Pak. Karena kita itu kan nggak hanya lagi orang berbagai ini, kita udah uji coba. Karena Pak ini kan mau diangkat jadi program nasional Pak. Ini tuh. Alhamdulillah. Sekarang lagi di perjalanan tuh keponakannya Kak Dudung. Terus Tono punya prepare waktu ini 1 minggu Pak. 1 minggu dibawa. Sekarang lagi di pengamat traktor, lagi dibajak. Nah jadi kalau ini kan sudah di riset Pak sama sudah di riset, sudah bagus anaknya tuh gitu. Nah cuman kalau untuk SOP apa istilahnya tuh, pupuknya kita pakai apa Tono tuh belum Pak. Belum pupuk POC-nya apa Tono tuh belum. Istilahnya tuh. Mungkin nanti bisa dicoba ya, kayak demplot gitu ya. Bagian dicoba nanti. Jadi yang sebagian seperti yang biasa Mas Tono ini kan kerjakan, tapi sebagian ini walaupun ini kan kita itu kalau kita langsung blek dan kita belum mengenal gitu ya. Tapi perbandingannya seperti tadi, kalau yang biasa mas 1 ton itu 1 kilo, kita masih seperempatnya aja. Bahkan kalau ini nggak perlu pakai kimia. Iya. Nggak usah, udah aja dengan TBO cukup. Karena ini sebagai starter gitu ya. Pada dasarnya gini, kalau TBO itu nggak mempedulikan tanaman pertama gitu. Tanah menyehatkan tanah, karena tanah sehat akan memunculkan tanaman yang sehat. Kalau tanaman sehat reproduksi juga akan bagus. Itu lah gitu. Jadi intinya menjuburkan. Makanya kalau kita bisa dicoba gitu ya, bukan hanya ladini, karena kita pada dasarnya udah uji coba di berbagai jenis tanaman ya, bahkan sampai di sawit ya, apapun juga udah alhamdulillah lah gitu. Di padi ya mungkin babi juga udah banyak di berbagai wilayah, bagaimana hasilnya gitu. Nanti bisa Cuman kalau ini mah sepertinya yang pisang itu, sayangnya itu satu itu pertama enggak kayak ini, padahal sudah mengajurkan. Yang pertama itu harus agak lumayan banyak, karena untuk mereproduksi yang namanya mikroorganisme. Karena kan pada dasarnya masih jenis tanaman ini kan memerlukan usaha makro, mikro, sekunder gitu. Ya enggak ini. Jadi kita itu memang di Parumbi Organik itu sangat lengkap gitu. Iya. Boleh kan nanti di ini. Kalau tanaman-tanaman yang lain gitu, kita menganjurkannya sangat-sangat ini gitu. Kalau toh kan karo petani mah kalau udah seneng pakai kimia seperti urea atau NPK itu jor-joran. Tapi kalau kita mah enggak, paling juga kalau misalnya 1 hektar biasanya mereka pakai NPK Mutiara itu sampai 1 kuintal gitu ya, 1 hektar itu. Kalau kita paling besar paling banyak 2 kilo itu. Itu berarti udah pemangkasannya 98%. Nah, tapi karena ya tim kita juga ada keinginan para petani, wah kalau ini agak agak riskan juga takutnya ini gitu. Tapi kalau kita misalnya mengambilnya misalnya yang biasa 1 hektar, apalagi kalau wilayah Pantura itu sampai 4 kuintal kan 1 hektar, kita cukup aja dengan 20 kilo atau 15 kilo itu sebetulnya cukup. Iya.
apalagi kalau kita, tapi mungkin ya bisa masuk di akal juga, saya mengiyakan aja. Misalnya kalau kita secara ekstrim dihilangkan begitu saja, kaget juga mungkin ya, seperti kita aja memang bisa dimengerti juga. Seperti kita biasanya makan nasi, tiba-tiba harus makan roti, walaupun udah kenyang makan roti juga karena belum makan nasi, masih belum makan kita, seperti gitu sama gitu. Kita bisa dimengerti, tapi yang paling ininya yang paling sekarang berusaha karena menjadikan tingkat kemasaman tinggi itu karena kan pemakaian kimia jor-joran akibat penitrifikasi